Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu yang hidup, yang menghidupkan akan roh dan jiwa kami, dan menegakkan, mengokohkan akan iman kami. Kami sangat memerlukan Tuhan, khususnya di tengah situasi dinamika kehidupan bangsa kami akhir-akhir ini yang sangat tidak baik rasanya. Dan kami merasa ada suatu kecemasan, anxiety, unknown situation, situasi yang membingungkan. Dan di mana kami boleh menaruh akan diri kami ini boleh tenang dan tentram. Tapi kami bersyukur bahwa apapun keadaan yang terjadi di dunia ini, kami tahu Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami secara sempurna. Tolong kami Tuhan untuk bisa menaklukkan berbagai gelombang, ombak samudra yang begitu besar. Dan izinkanlah kami tetap boleh fokus kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang kelihatan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Silakan duduk. Ya, jadi ada satu tema yang diberikan yaitu peace in the noise ya. Damai di tengah kebisingan. Dan saya adalah Pendeta Cangku Ifah. Mau berterima kasih pastinya kepada seluruh majelis dan pengurus. Boleh mengizinkan saya dari kemarin ya. Hari Sabtu ada seminar pasutri di Aston Inn, Pandanaran. Dari pagi khotbah baktian 1, lalu di youth, dan ini yang terakhir hari ini. Tapi belum berhenti karena besok saya ke Kudus ya. Dan bulan keluarga juga dilakukan di GKMI Kenari ya. Jadi saya pulang ke Bandung Jumat. Jadi masih panjang. Dan 2 minggu yang lalu saya juga ke GKMI. Tapi yang di desa. Di Kalirejo ya. Kalirejo itu. Jadi gembalanya adalah angkatan saya dulu di STT Reform Indonesia. Pendeta Hehi ya, Heru Himawan. Senang banget saya ketemu dia, kami peluk-pelukan. Sudah lama gak ketemu. Oke, hari ini waktu dibatasi 30 menit selesai ya. Saya sudah lihat jam nih, teng gitu kan. Oke. Ini sebentar, ini udah nyala ya. Udah nyala dan ke bawah kan. Nah, tak kenal tak sayang. Kami tinggal di Bandung, ini keluarga saya sudah menikah 26 tahun ya. Dan dapat anak 3. Jostein, Jolin, dan Josen. Udah saya nggak ulang lagi, pada bosen ntar ya. Banyak dari kalian udah dengerin 2 kali kayaknya. Tapi Pendeta Jackson bosen lagi. Ini pelayanan saya yaitu counseling, mentoring, dan assessment. Yaitu melayani para pasutri. Apa singkatan pasutri? Nah, pasangan suami istri. Tapi ada yang bilang pasukan suami takut istri. Di sini nggak ada ketuanya kan? Ya, saya merawat pernikahan banyak keluarga Kristen. Ya, artinya pernikahan Kristen itu susah. Karena pernikahan Kristen itu susahnya 1 kali untuk seumur hidup. Ya kan? Kalau menikah setahun, 2 tahun mungkin gampang ya kan. Tapi kalau bicara seumur hidup, wah itu berat. Dan banyak sekali keluarga yang merasa terjebak di dalam pernikahan. Jadi saya dan Liana hadir untuk mendampingi mereka supaya tetap waras dalam pernikahan ya. Oke, ya saya dalam passion saya memang saya ada menulis buku ya. Stronger Marriage itu adalah pernikahan yang kokoh, Growth and Fruitful Marriage itu pernikahan yang bertumbuh dan berbuah lebat. Wah, ya.
Kalau nanti Bapak Ibu rasanya mau buku ini, istri saya ada bawa beberapa. Nah, hari ini ada satu tema nih. Waktu saya membaca ayat ini, wah ini rasanya klik banget dengan saya. Sehingga saya pikir dalam waktu 30 menit ini lebih banyak ya sharing lah ya. Kan kehidupan. Kenapa? Karena saya tahun ini sudah 54 tahun, oke? Dan saya baca data di Amerika Serikat, katanya di Amerika menuju umur 55 itu orang yang kena depresi paling tidak kena 5 kali. Gitu. Kebayang ya, depresi ya. Kenapa? Ya, mungkin PHK, mungkin pasangan selingkuh, ya. Pasangan selingkuh, pasangan yang diselingkuh ini bisa depresi. Saya udah melayani cukup banyak orang. Dalam keluarga yang tidak setia, yang ditinggalnya, wah stresnya habis-habisan. Bisa juga karena sakit penyakit, ya kan? Kalau sakit sehari 2 hari mah nggak stres. Coba sakitnya sampai berbulan-bulan. Uang mulai nipis, ya kan? Sakit, nggak tahu juga nih baik apa enggak. Wah itu berat ya. Sehingga ayat ini sangat dekat dengan saya. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca lagi. Tadi kan Pendeta Jackson sudah ajak kita baca. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua pengen damai sejahtera Allah ada? Nah, hari ini saya membagikan spiritual formation ya. Bapak Ibu tahu spiritual formation? Itu suatu fondasi, struktur kerohanian yang bisa mengusir, ya, mengusir berbagai hal yang buruk yang sedang berusaha masuk ke hidup kita. Oke, nah bagaimana caranya? Oke, ini ya, damai di tengah kota yang bising. Oh, ini apa? Dari surat majelis ini ditulisnya gitu. Damai di tengah kota yang bising. Yang pertama, spiritual formation itu untuk mendatangkan damai sejahtera Allah, membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu masih baca firman Tuhan setiap hari? Masih ya? Saya masih, tapi dulu pernah tidak ya, nanti saya cerita. Yang kedua adalah personal worship. Oke. Itu apa? Nanti saya akan sharingkan. Dan yang ketiga, doa menghancurkan dosa dan kelemahan. Oke, kita lihat ya satu-satu. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sehingga sejak saya bertobat usia 19 tahun menerima Tuhan Yesus, saya paham sekali ayat ini. Barang siapa yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, wah, dia akan berhasil, iya. Sehingga waktu saya baru bertobat saat itu, setiap hari saya baca firman Tuhan. Perjanjian baru, ludes, iya. Perjanjian lama, ludes, kecuali imamat. Saya loncatin ya, baca gak mudeng gitu kan, bingung. Dan betul, Tuhan memberi saya banyak sekali pintu yang terbuka saat itu. Sampai kemudian saya berada di posisi puncak dalam pekerjaan. Tahun 1997 saya sudah finance manager di satu perusahaan Jerman. Gaji saya waktu itu 5 juta 1 bulan. Iya. Teman-teman saya gimana? Masih 900.000. Teman-teman saya naik Mercedes-Benz. Tapi rame-rame. Itu bus zaman itu di Jakarta mereknya segitiga. Iya coba lihat. Kalau sekarang nggak tahu merek apa ya. Dan saya saat itu sudah bawa Honda Accord. Iya. Nah anehnya di tengah situasi yang sudah makin kokoh, saya nggak makin dekat sama Tuhan loh. Aneh ya. Jadi waktu masih kuliah, wah mau makan itu doanya sungguh-sungguh. Iya, begitu lihat makanan waktu kuliah ya, doa. Tuhan terima kasih buat makanan ini. Wah, tapi kalau udah kerja, doanya biasa aja. Karena pasti makan. Tiap tanggal 1 pasti gajian. Wah pelan-pelan itu saya mulai tidak lagi membaca firman.
Nah, ini masalah. Ya, saya merasa ini masalah. Dan berbagai masalah yang hari ini kita itu alami, dan masalah itu pat gulipat, tambah bertumpuk-tumpuk, sampai kita bingung. Di mana jalan keluarnya, bagaimana menyelesaikannya, dan itu menghadirkan kecemasan yang sangat besar, sampai ada orang nggak bisa tidur berhari-hari, insomnia, jebret aja depresi kan. Wah, itu bermuara dari mana? Itu bermuara dari kegagalan kita dalam berhubungan intim sama Tuhan. Sehingga saya ada dalam satu masa saat itu ngerti banget kenapa hidup gua kusut banget ya. Berada dalam ruang yang gelap, cari pintu gak kelihatan. Jendelanya mana? Gak ada. Wah, bingung saya. Sehingga saya pernah ada sebuah tekad di pagi hari. Subuh-subuh itu. Saya berkata kepada Tuhan, karena saya tahu firman Tuhan ini. Tuhan, saya ingin hidup saya berhasil. Saya ingin membaca firman-Mu setiap hari. Wah, suatu tekad ya, yang besar. Karena saya tahu jikalau saya membaca firman Tuhan setiap hari, Tuhan berpihak kepada saya. Tapi saya juga tahu saya ini orangnya anget-anget tai ayam. Tahu anget-anget tai ayam? Tekadnya sebulan baca. Wow, habis itu 3 bulan gak baca itu ya. Orang yang apa, anget-anget, tai ayam tuh. Saya gitu tuh. Sehingga suatu pagi tuh saya ingat sekali. Saya bertanya kepada Tuhan. Jam 3 subuh saya dengan Alkitab terbuka. Saya tanya gini, Tuhan, saya tahu untuk saya berhasil, saya harus baca firman setiap hari. Tapi saya tahu juga saya orangnya anget-anget tai ayam. Tapi saya pengen baca firman Tuhan setiap hari. Tidak putus. Saya mau Tuhan. Bagaimana caranya? Gitu saya tanya. Dan kemudian di jam 3 subuh itu Tuhan berbicara di sini. Kamu mau baca firman Tuhan setiap hari? Mau Tuhan. Engkau butuh belas kasihanku. Wah, itu Tuhan ya ngomong di sini. Dan pagi itu saya kaget. Wah, buat baca firman Tuhan setiap hari butuh belas kasihan Tuhan. Dan itu terambil dari ayat ini, kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Enggak butuh belas kasihan kita ini, ya kan, kalau di luar Kristus. Tetapi kita ini anak-anak Tuhan. Yang sekarang telah beroleh belas kasihan, dan pagi itu saya dibukakan ayat ini, saya kaget sekali. Karena dosen teologi saya nggak pernah ngajarin saya. Untuk baca Alkitab tiap hari, kamu butuh belas kasihan Tuhan. Nggak ada yang ngajarin. Tetapi pagi itu untuk suatu tekad. Karena hidup saya udah kelam, kusut. Begitu gelap, udah bertahun-tahun ya. Dan saya membutuhkan ketenangan yang datang dari Tuhan. Nah, sejak saat itu sampai hari ini, itu tahun 2019, bulan Oktober, saat saya berdoa itu, sampai hari ini 2026 Juli. Boleh percaya, boleh enggak, saya enggak pernah berhenti baca firman Tuhan. Ini udah 6 tahun lebih. Di situ saya baru tahu kuasa bukan dari kekuatan darah dan daging, tetapi kuasa dari kasih karunia Tuhan. Sehingga jikalau teman-teman di sini ya ingin damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, berani bangun tidur pagi tanpa baca firman Tuhan, berani? Saya nggak berani. Tetapi saya juga paling takut dengan diri saya sendiri, bosan. Karena 70% Alkitab itu kita baca tidak ngerti. Bahkan oleh lulusan teologi seperti saya ini MDiv, Master of Divinity. Keren kan? Master ketuhanan. Tapi jangan pikir kalau saya baca Alkitab, beng, ngerti. Tidak. 70% Alkitab itu saya baca, saya nggak paham. Bagaimana mungkin kita menekuni sesuatu, membaca setiap hari. Sedangkan 32.000 ayat, 1.400 pasal itu 70%-nya kita tidak mudeng. Jadi baca kayak baca apa ini ya? Baca koran masih ngerti. Baca Kopingho masih seru ya kan? Baca novel masih asyik. Apalagi nonton drakor ya kan? Tapi baca itu Alkitab
Silahkan. Saya nanti akan menantang kita semua. Entah di bulan keberapa hati kita merasa bosan, jenuh. Makanya ada grup membaca Alkitab. Wah, begitu yang posting, gue udah baca. Kitanya merasa, ya ampun gue belum baca. Gue bacanya cepet-cepet. Wah ya, ngebut, akhirnya setor muka. Gue juga udah baca gitu. Besok gitu lagi, wah lama-lama jadi penganiayaan ya. Jadi kesulitan dan muntah setelah itu terhadap hal-hal rohani. Tetapi sejak saya mengerti hal ini, dalam 6 tahun itu bukan berarti saya nggak bosan lagi. Bosan lagi lah. Tapi saya sudah tahu rahasianya. Begitu bosan ya. Pagi-pagi subuh itu saya duduk di sofa itu. Lalu doa lagi, Tuhan kasihani saya. Dari kemarin saya baca nggak ngerti itu imamat apa, ada tombol di kemah suci. Itu tombol kayak apa gitu, jadi nggak nyambung. Hari ini baca lagi nggak paham. Tetapi saya minta belas kasihan Tuhan. Ya. Nah ini cara saya membacanya, Bapak Ibu ya. Saya ini bagi-bagi ini aja, strategi ya. Saya bacanya flowing berurutan. Flowing itu artinya sehari bebas. Mau baca berapa pasal, berapa ayat bebas gitu. Jadi gak harus satu pasal. Wah saya takut kalau kayak gitu malah. Atau ada tuh gereja tertentu, 1 hari 3 pasal. Oh itu saya lebih takut lagi. Saya khawatir kalau pagi-pagi gitu ya, sibuk gitu kan. Nggak tiap hari saya sibuk, tapi ada Sabtu misalnya. Saya pagi-pagi udah pergi ke travel, udah keluar kota ya kan. Sehari 3 pasal, wah nanti saya kebirit-birit lagi ya. Enggak, maka saya menentukan suatu cara, artinya ini spiritual formation. Jikalau Bapak Ibu belum ada cara, ini boleh ditiru. Tapi kalau sudah ada cara, monggo dilanjutkan. Kan begitu, apalagi kalau membangun diri kan. Nah, sekali lagi, flowing, bebas. Mau 1 ayat, silakan. Mau 2 pasal, monggo. Ya kan? Nganggur, mau 5 pasal, silakan ya kan. Bebas. Nah tetapi ada yang kedua. Kedua itu, saya juga disiplin. Saya bacanya tidak loncat-loncat. Banyak orang Kristen gitu, baca Mazmur, seneng. Udah pasal ketiga, bosen. Pindah ke Matius. Matius, seru banget di awal. Bosen lagi, pindah ke Wahyu. Wahyu baca depannya asik. Begitu tengah, apa sih ini? Pindah ke kitab Kejadian. Baca dari kitab Kejadian. Roh Allah, melayang-layang ya kan. Sampai Abraham, bosen. Dia pindah ke Amsal. Gitu tuh. Nah, saya sejak awal itu, Tuhan menyingkapkan. Jangan loncat-loncat. Kenapa? Yang kamu ngerti, kamu baca. Yang kamu nggak ngerti, baca juga. Itu artinya sikap kita dalam hidup ini. Tidak hidup ini selalu menyenangkan hati kita. Jangan kita menjadi satu pribadi yang di mana senang, kita ada di sana. Di mana susah, wah kita buang, nggak bisa. Terutama pernikahan. Pernikahan itu ada suka duka. Suka kita makan, duka makan juga. Maka baca Alkitab gitu. Dari 1 pasal terus ya. Terus gitu. Terus gitu. Saya pagi ini baru masuk Yesaya 1. Kemarin itu Kidung Agung. Sebelumnya Pengkhotbah. Sebelumnya Amsal. Sebelumnya itu Mazmur. Jadi urutan aja. Bebas, ya. Targetnya adalah menikmati. Menikmati saja. Jadi saya baca tenang-tenang gitu. Berhentinya kapan? Selama masih nikmat. Tapi kalau rasa udah kayaknya aku udah harus melakukan sesuatu, ya. Kayak saya bikin khotbah juga pagi-pagi subuh. Ya udah. Selesai. Jadi tidak ada suatu target harus berapa banyak ayat. Tetapi yang jelas hari itu harus baca. Tujuannya apa? Nanti di akhir saya bukakan ya. Nah yang kedua, Bapak Ibu yang juga menjadi spiritual formation di dalam mendatangkan damai sejahtera bagi saya adalah ini. Personal worship. Sarana untuk breakthrough ya. Di dalam 2 Tawarikh 20, nanti Bapak Ibu boleh baca ya di rumah.
Itu kisah tentang, ini saya ada ayatnya nih. Nah ini, mungkin ingat ya, nanti saya ceritakan kira-kira kisahnya. Di 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai, dan menyanyikan lagu pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi di ayat 1 itu dibukakan tentang ada 3 pasukan sedang mau merangsek masuk ke kerajaan Yehuda. Rajanya Yosafat, ya, Yosafat maksudnya. Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat melihat gitu ketakutan. Karena zaman itu barbar banget. Kalau sampai masuk, wah ngeri loh. Itu istri bisa dibunuh depan mata dia, anak dipenggal, wah dianya dicongkel. Terus dia digantung di pintu gerbang. Ngeri banget. Jadi ketakutannya udah begitu. Kita bersyukur ya hidup di zaman ini ya. Kalau mau cium-cium baunya kayak gitu mungkin kerusuhan 98 tuh. Mengerikan. Saya di Jakarta itu takut banget. Saya lagi arah pulang bawa mobil, cucu saya telepon. Lu di mana? Di kota. Lu jangan pulang. Kenapa? Ada mobil dibakar di jalanan. Lu jangan pulang. Lah jadi gua kemana? Ya kemana aja lah lu di kota adanya. Di kota banyak tentara. Tapi ke daerah saya Jakarta Utara, daerah Telugong, daerah Muara Karang itu banyak mobil diberhentikan, dibakar. Saya tahu besoknya begitu saya lewati jalan benar. Di jalanan itu ya bentuknya bangkai mobil. Mobilnya udah nggak ada. Tapi aspalnya itu masih bekas bakar. Ngeri. Nah sehingga ini ketakutan ini Raja Yosafat. Wah 3 pasukan. Lalu dia lihat tentaranya. Wah mati gue katanya kan. Nah lalu dia bertanya kepada Nabi. Apa yang harus kami lakukan? Nabinya sederhana bilang. Kamu kumpulkan Bani Israel. Nyanyi. Gitu. Jadi dia pimpin paduan suara kali ya. Nyanyi. Nyanyi. Nggak tahu saya nyanyi apa itu. Cuma di situ bilang. Menyanyikan lagu pujian bersorak-sorai. Nah waktu di sini lagi nyanyi. Sambil nyanyi mereka melihat yang jauh. Wah itu kelihatan kayak ada debu. Karena kelihatan apa? Penghadangan. Apa itu? Kok kelihatan? Kok nggak maju? Gitu kan? Kok debunya gitu? Baca deh. Gile betul itu cerita. Mereka saling membunuh ya kan? Sampai akhirnya nyanyi terus ya. Sampai kelihatan, kok berhenti? Kok nggak maju? Lalu debunya mulai turun. Mati tah. Cuma nyanyi. Saya dulu ya. Nyanyi lagu Kristen. Cuman pas di gereja. Iya. Waktu saya seusia kamu kali itu. Usia berapa? 36 ya? Iya zaman itu. Kalau nyanyi ya di gereja. Sering di gereja juga saya nggak nyanyi. Cuma apa? Gitu. Soalnya saya nyanyi falas. Jadi kalau saya nyanyi ntar kiri kanan kabur ya. Jadi saya suka gitu. Hari-hari biasa gimana? Di mobil lagunya. Lagu pop, rock. Semua apa itu? Rock and roll di mobil ya kan. Kalau saya masuk ke mobil teman saya lagunya rohani. Saya yang rasa bingung. Lu rohani banget ya. Mobil lu rohani sekali lu gitu kan. Nah tetapi waktu saya bertemu ayat ini. Saya pernah ada satu pengalaman yang mendatangkan anxiety. Itu saya berharap sesuatu kepada Tuhan dan tidak dijawab-jawab. Nah pagi itu, ini ajaib, ini serius saya masih ingat sekali. Saya putar lagu personal worship ya. Di YouTube kan banyak kan? Puter aja di YouTube nih. Di handphone. Tak puter. Tang gitu. Gila betul loh ini serius loh. Ini gak bercanda. Saya udah menantikan itu udah berminggu-minggu. Berdoa kan. Tuhan kok gak ditelepon sih gitu. Pernah gak berasa kayak gitu? Halo? Pengen sesuatu ya? Kok teleponnya gak datang-datang gitu kan? Pagi itu ya 7:30 saya putar. 8:30. Tahu-tahu telepon yang saya nantikan itu. Saya lihat. Gitu. Kaget. Makanya saya bilang ya di sini apa? Coba lihat itu.
Sarana untuk breakthrough. Artinya apa? Sambil menyanyikan lagu puji-pujian. Kalau saya dalam hati ya. Jadi nggak sampai bunyi. Kalau sampai bunyi nanti istri saya kabur ya. Kan fales, ya kan? Jadi saya nyanyikan dalam hati, tapi saya putar. Ini pujian di YouTube ya. Kalau diputar itu luar biasa loh. Itu bisa mengusir setan. Iya. Bisa kalau kita putar sebelum baca firman, itu membajak hati kita. Supaya lebih subur. Ya, saya juga suka gitu. Jadi bangun pagi kayak pikiran kemana-mana gitu kan. Bisa nggak langsung baca firman? Kadang-kadang ini pikiran mesti ditentramkan oleh pujian. Wah, saya putar dulu. Setelah saya putar 1-2 lagu, baru saya baca firman. Wah, itu ada kuasa di sana. Ya, jadi ini cara yang kedua. Yang ketiga, saya turun sebentar lagi. Nah ini dia, ini pamungkas. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melakukan tidak. Tapi ini sesungguhnya diajarkan oleh guru besar saya. Itu pendeta Dr. Yakub Susabda. Pak Jackson kenal kali ya. Tahu ya, dia udah usia 80 sekarang. Dia yang mengajarkan ini secara personal kepada saya. Ngajarnya bukan waktu saya kuliah. Ngajarnya setelah udah lama saya jadi alumni ya kan. Dan dia mengajarkan secara personal waktu itu. Kuiva, kamu berdoa menghancurkan seluruh kelemahanmu itu loh. Seluruh dosamu itu loh. Wah dia ngomong gitu. Jadi kok guru besar saya kan. Oh gitu ya Pak. Gitu ya. Saya masih murid sampai hari ini kan. Oh gitu ya Pak. Iya katanya. Wah kemudian disinilah kita lihat ya. Ini bukan doa pengakuan dosa. Bukan. Ini adalah suatu doa yang sifatnya battle. Peperangan. Ya. Berperang. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Kemudian Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Wah, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini perintah dari Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera. Dikatakan segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita itu menyertai. Maka mulailah dengan apa saat itu saya mencatat semua kelemahan saya. Ya, saya pernah menghancurkan dosa saya yang impulsif. Ya, saya akui di hadapan Tuhan. Saya setiap pagi setelah personal worship, baca Alkitab, saya berlutut, aku hancurkan dosa impulsifku. In the name of Jesus. Sehingga impulsif saya udah jadi masa lalu. Saya juga menghancurkan kelemahan apa saya ini. Salah satunya kelemahan keuangan. Iya. Jikalau ada Bapak Ibu Anda mengalami kelemahan keuangan, hancurkan juga itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini patut diajarkan kepada banyak orang. Dan harus diawali dengan pengakuan. Iya dong. Jangan sombong. Enggak, gue mah enggak gitu, gue enggak gitu, gue enggak gitu. Kalau tidak ngaku, gak ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Seluruh perubahan dalam hidup ini dimulai dengan cooperation. Kita mengakui diri kita kelemahan di mana. Apa yang harus Tuhan bereskan, akui. Sambil berlutut di hadapan Tuhan. Lalu hancurkan dosa dan kelemahan itu in the name of Jesus. Nah, Bapak Ibu ini sebuah kesimpulannya ya. Keintiman dengan Tuhan, oke. Asking for His presence, minta kehadiran Dia. Saya tergambarkan di sini. Mohon belas kasihan Tuhan. Turun ke bawah, oke. Ada worship, tadi saya sudah jelaskan, fungsi personal worship. Ada membaca Alkitab, flowing berurutan. Dan ada doa menghancurkan dosa dan kelemahan. Maka bawahnya itu apa? Kita lihat sama-sama. Awalnya memang harus tekun dan setia. Artinya awalnya itu saya pagi-pagi mesti betul-betul ngantuk ya. Bilas-bilas muka gitu loh. Gitu kan? Iya. Namanya juga awal. Sambil doa, minta.
Tuhan kasihani saya. Saya mau baca firman tiap hari. Nah aneh ini ya, setelah kira-kira 1 bulan. Jadi ada suatu masa juga, dalam pengalaman saya, subjektif saat itu. Bagi Bapak Ibu nanti kalau lakukan mungkin beda-beda. Setelah 1 bulan, saya mengalami yang disebut sebagai the favor of the Lord. Apa itu favor of the Lord? Itu perkenanan Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Iya. Tuhan menghadapkan wajahnya itu kepada kita sehingga yang kita rasakan tahu dari mana? Tuh, kiri kanan. Pertama secara feeling. Kita merasakan peace. Wah, iya. Saya tidak bercanda ini. Kita merasakan joy. Merasakan antusias. Secara feeling ini yang kemudian Tuhan itu taklukkan. Jadi baca Alkitab, ngerti tidak ngerti. Ngerti tidak ngerti, yang penting enjoy. Maka tadi saya bilang, 1 ayat pun walau tidak ngerti, itu saya anggap, saya hari ini sudah setor muka kepada Tuhan. Dan saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan saya baca barusan nggak ngerti. Untuk saya ngerti gimana? Bisa, saya Google aja ayat itu. Bisa, muncul understanding kan. Tetapi apakah understanding menolong? Iya, bisa memuaskan. Oh saya jadi ngerti ayat ini maksudnya ini. Tapi itu nanti kita jadi ahli Taurat orang Farisi kan. Kan bukan ke sana tujuannya. Tujuannya kan adalah kita mendapatkan damai sejahtera. Nah sehingga setelah saya baca, saya nggak ngerti. Tapi saya udah bilang sama Tuhan, saya sudah baca hari ini Tuhan. Nah gitu kan, udah. Saya jalan ya kan, mengerjakan urusan saya hari itu, saya happy. Iya. Saya sumber semangat bagi keluarga saya. Iya. Itu istri saya paling tahu tuh. Saya ini orang yang suka gloomy. Gloomy artinya begitu bangun. gitu. Enggak. I'm happy man. Iya. Waktu saya ke Portland ya. Di hari terakhir. Saya diundang oleh satu keluarga cukup kaya dia. Tapi suaminya nggak percaya. Istrinya sudah percaya. Besoknya saya mau terbang ke LA. Nah, waktu menyongsong hari itu, saya doa gini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan suruh saya injili dia. Kalau enggak, saya mau makan aja di situ. Jadi mau makan aja ya. Nah, setelah makan steak. Luar biasa dia yang masak. Tahu-tahu Tuhan menciptakan waktunya itu. Dia bertanya sesuatu kepada saya tentang Kristus. Lalu setelah saya cerita, lalu dia berkata begini, you know what Pastor Chang? I'm seeing you rather very different with another pastor gitu ya. Oh ya? Why? What kind of different? You see me? You a kind of pastor full of joy katanya gitu ya. You always smile. I think you are one of a kind katanya. Oh gitu ya. Oh puji Tuhan ya. Jadi orang tidak percaya melihat saya full of enthusiasm. Bahagia, penuh sukacita. Nah itu yang pertama, feeling. Nah yang kedua adalah itu mind. Mind artinya segala pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin, memberikan vision, wisdom dan direction. Iya. Saya selama 6 tahun ini merasakan bagaimana Tuhan itu memberikan visi. Saya bisa melihat 1 tahun ke depan. Iya. Bagaimana saya juga mendapatkan pimpinan berupa kebijaksanaan. Wisdom itu begini. Kita tidak tahu secara utuh, tapi kita putuskan. Yang kita putuskan itu yang Tuhan mau. Kira-kira gitu ya. Nah begitu kita putuskan, kita pikir benar gak ya? Benar gak ya? Tapi kalau tiap pagi baca firman, begitu kita putuskan, itu yang Tuhan mau, tahunya dari mana? Besok-besoknya kita langsung tahu, begitu lihat ke belakang, gitu. Wih, enteng ya, gampang ya. Dan direction ya. Direction itu artinya Tuhan juga berikan arah. Dan ujungnya ke bawahnya itu adalah fruitful life ya, fruitful life. Hidup yang berbuah lebat. Bapak Ibu mau baca firman Tuhan setiap hari? Ya, ngerti gak ngerti baca. Karena itu Tuhan menghadapkan wajah kepada kita. Dan ingat kalau udah mulai susah,
Ingat aja, masih tidur nih di ranjang, jangan cepet-cepet cari Alkitab, doa aja dulu. Ingat kemarin Pendeta Cang bilang, suruh gue minta belas kasihan Tuhan. Nah, sambil di ranjang tuh, minta dulu belas kasihan. Sambil masih rebahan. Tuhan, aku minta belas kasihan Tuhan. Pengen baca Alkitab gak berhenti kayak Pendeta Cang itu. Kalau kita sesama anak Tuhan, Tuhan pun akan berkarya yang sama. Amin. Dan kalau itu ada, perhatikan hidup akan terus naik. Tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Kiranya hadir dalam diri kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan firman tentang spiritual formation untuk mendatangkan damai sejahtera itu. Yang seringkali hilang dari hidup kami. Dan di dalamnya membutuhkan kedisiplinan, iya. Membutuhkan dari diri kami suatu tekad memberikan waktu kami yang terbaik. Iya. Tapi lebih daripada itu juga, kami ini adalah umat-Mu yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, bahkan saat kami ingin membaca Alkitab tiap hari. Kami ternyata tidak berdaya, nggak sanggup kami ini. Seringkali kami bosan, jenuh. Dan tidak tahu apa artinya membaca ini setiap hari. Tapi hamba berdoa. Semua yang sudah hamba sharingkan, bolehlah roh-Mu yang kudus, roh kebenaran, memimpin setiap kami. Boleh merebut momen ini, boleh menghidupi akan prinsip firman Tuhan ini menjadi milik kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk pos PI ini yang baru setahun ada di tempat ini. Tuhan berikanlah kreativitas kami di dalam menjangkau jiwa. Sekitar sini pasti masih banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kepada setiap kami yang dipercayakan pelayanan di tempat ini, Tuhan berikan sukacita, semangat. Kepada Pendeta Jackson juga Tuhan berikan vision, wisdom dan direction. Sehingga boleh bersama seluruh majelis, pengurus, bersama-sama bersatu. Mengembangkan tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.